Oke semuanya, sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fitz Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau mengomentari Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, di mana beliau mengatakan bahwa Pak Nadiem ini yang pertama jarang ngantor, yang kedua Pak Nadiem dikatakan kurang mengerti terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, yang ketiga Pak Nadiem Makarim kurang terjun ke lapangan. Untuk itu, sahabat Inspirator Muda Indonesia, kita akan berdiskusi, berdialog dengan Mas Kevin Arifianto, di mana beliau adalah konsultan pendidikan dan juga pengamat pendidikan yang ada di Indonesia ini. Paling tidak kita biar tahu kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, implementasinya dan sebagainya. Kita sudah terhubung dengan Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Oke, kayaknya belum terhubung. Halo Mas Kevin, kedengaran suara saya? Oke, kayaknya belum nyambung ya. Oke Mas Kevin, halo, sudah tersambung lagi. Ya, halo Mas Afri. Mas Kevin, gimana kabarnya Mas Kevin? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Tentu Mas Kevin tahu ya, akhir-akhir ini Pak JK, bukan akhir ini ya, pekan-pekan ini Pak JK mengomentari Mas Nadiem Makarim terkait kurikulum Merdeka ini. Katanya kurikulum Merdeka ini kurang efektif untuk di Indonesia, jangan meniru negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Amerika, karena kita dengan mereka itu sesuatu yang berbeda. Nah, sebenarnya menurut Mas Kevin selaku pengamat pendidikan dan juga konsultan pendidikan, bisa nggak dijelaskan kepada kami sebenarnya kurikulum Merdeka itu apa sih dan implementasinya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Afri. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, dimanapun berada kita sharing, berbagi aja. Kita berbicara terkait kurikulum yang ada di Indonesia, kita coba flashback terhadap kurikulum-kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Saya coba dari yang saya ikuti aja ya, karena saya mengikutinya itu di tahun 2004, yaitu ada kurikulum yang namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana sudah jelas di situ goalnya itu adalah kompetensi dari siswa. Di mana pada KBK ini perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang dimiliki oleh siswa. Di mana targetnya adalah ketercapaian kompetensi baik individual maupun secara klasikal yang orientasinya pada hasil belajar. Nah, ini esensi dari kurikulum Merdeka. Ini kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian pada kurikulum KTSP 2006. Nah, kurikulum KTSP 2006 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum berbasis kompetensi 2004. Nah, di sini cuma disentralisasi oleh pemerintah, di mana pemerintah membuat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya itu dari pemerintah atau dari pusat, sehingga guru pada kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, guru dituntut untuk menjabarkan, guru dituntut untuk mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Jadi ini memang tidak begitu jauh bedanya dengan kurikulum berbasis kompetensi 2004 sama KTSP 2006, di mana pada KTSP itu pusat memberikan membuat atau menentukan standar kompetensinya dan kompetensi dasarnya, di mana guru di berbagai daerah dituntut untuk mengembangkan silabus dan penilaian bergantung kebutuhan sekolah dan daerahnya masing-masing. Kemudian di 2013 ada kurikulum lagi namanya kurikulum K13 ya, disebut dengan K13 atau kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 ini merupakan pengganti dari KTSP, dan kurikulum 13 ini memiliki 3 aspek. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga perilaku. Nah, di sini sebagai catatan pada kurikulum K13 itu ada pelajaran yang dirampingkan ya, ada pelajaran yang jamnya dikurangi dan ada pelajaran yang jamnya ditambah. Di antara pelajaran yang jamnya ditambah itu yang eksak ya, seperti matematika. Nah, kemudian setelah kurikulum ini selesai, akhirnya diganti oleh kurikulum Merdeka
yang saat ini sedang dijalani dan dikomentari oleh banyak orang. Nah, singkat sekali ya, singkat saja dari saya pengantar terhadap kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka ini intinya, esensinya adalah menyerahkan kebebasan kepada siswa dalam memutuskan minat belajarnya. Itu yang pertama. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam rangka menentukan minat belajarnya apa. Kemudian yang kedua, menurunkan beban akademik. Ini sudah sangat terlihat sekali di berbagai daerah. Saya datang ke berbagai sekolah, guru-guru pada mengeluh karena jamnya dikurangi. Matematika yang harusnya 16 jam misalkan menjadi sekitar 8 jam. Jadi memang penurunan akademik ini memang terlihat jelas ya. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Kenapa jam atau nilai akademik ini harus beban akademik ini harus dikurangi. Bahkan di berbagai daerah atau di berbagai sekolah itu beban akademik itu dikurangi, diantaranya mungkin tidak ada PR, tidak ada penilaian akhir semester atau PAS dan sebagainya dalam rangka mengurangi beban akademik. Ini pasti pro dan kontra ya. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan berkreativitas kepada guru. Ini sudah pasti ya, karena tadi pemerintah benar-benar memberikan kebebasan, akhirnya guru itu memang dituntut untuk lebih aktif, lebih kreativitasnya muncul lagi. Kurang lebih seperti itu Mas Safri.